Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini ada yang nanya ya, Bang, modal usaha laundry berapa? Waduh, kalau ini kayaknya yang harus jawab bos saya ini. Pak, ini ada yang nanya, Pak, modal usaha laundry itu berapa sih? Sebenarnya pertanyaan ini banyak banget ya. Dari dulu pertanyaan tentang modal ini banyak banget. Jadi kalau misalnya konsultasi sama kita, saya tanya balik, kemampuannya berapa sih? Jadi kalau ngomong modal itu 50.000 sampai ratusan juta M pun bisa. Tapi kalau nurutin itu semua kan orang jadi bingung, yang benar yang mana. Dan sebenarnya nggak ada benar salah juga, tapi kalau menurut saya mendingan dibatasi sesuai kemampuan. Jadi gini, modal usaha laundry berapa? Sekarang saya nanya, Bapak Ibu punya modal berapa? Ya kalau untuk pemula Mas, iya, yang dimilikin dulu berapa? Jadi kalau misalnya dari kemampuan tuh enak, kita bisa milah mau masuk di segmen market yang mana. Jadi kalau misalnya modal usaha laundry berapa, yang dilihat di ruko Boulevard, ya mahal, bisa 500 sampai 1 M. Tapi kan itu bukan jawaban yang enak. Jadi kalau menurut saya ya kemampuannya berapa. Contoh gini, Pak, saya punya uang 100 juta, kira-kira cukup nggak ya? Kalau diomong cukup, nggak usah 100 juta deh, saya punya uang 10 juta, kira-kira bisa nggak ya untuk memula? Ya bisa aja. Jadi kalau menurut saya itu gini, saya bedakan usaha laundry ini berdasarkan segmen market. Kita mau main di segmen market mana? A, B, C, D. Kalau saya langsung saya split dua aja deh, A, B sama C, D. Kalau C, D itu saya kategorikan itu untuk investasi di bawah 100 juta. Jadi mulai 0 sampai 100 juta itu mainnya di market CD. Kenapa saya bilang gitu? Market CD. Jadi misalnya saya punya uang 5 juta nih, bisa nggak buka usaha laundry untuk pemula? Ya bisa-bisa aja, tapi harus paham mau main di mana. Kalau cuma punya uang 5 juta ya harus buka di rumahnya, nggak sewa tempat, nggak usah beli mesin pengering dulu, nggak usah beli setrika uap dulu, pakai mesin cuci yang ada di rumah. Harga berapa? Yang harga sejutaan aja nggak masalah. Nah, tapi harus paham ya, ini marketnya di market D. Misalnya orang 5 juta minta buka di ruko ya nggak bisa dong. Jadi di market D itu ya saya kategorikan itu di rumah, di garasi, di tempat yang nggak bayar lah pokoknya. Dan marketnya ya market D saya nyebutnya. Kenapa saya bilang market D? Soalnya yang nyuci ya cuman itu aja, paling tetangga atau mungkin bisa main medsos. Tapi orang kita jual di medsos pun orang juga bingung di mana tempatnya, kejauhan. Jadi saya kategorikan di market D. Nah, misalnya modal 100 juta, tetap itu akan main di market CD. Market CD itu sewa tempatnya itu di bawah 50 juta. Itu saya kategorikan market CD. Jadi kalau main market di CD itu strateginya ya cuman bertahan selama minim 5-10 tahun. Nggak ada lagi caranya. Kenapa saya bilang gitu? Untuk di market CD ini orang banyak bisa niru. Orang punya modal 50 juta sampai 100 juta itu masih lebih banyak daripada orang yang punya modal 300 sampai 500 jutaan. Kalau misalnya banyak yang niru, nanti persaingannya apa? Misalnya dalam sebuah gang nih, sewa tempat di antara 20 sampai 40 juta. Di situ bakal banyak kompetitornya. Akhirnya apa? Yang terjadi biasanya perang harga, perang diskon, dan banyak peperangan yang akhirnya memaksa pengusaha ini susah buat cari uang. Isinya cuma bertahan. Kalau ada yang ngomong pingin untung banyak harus main satuan, iya, di market CD itu nggak ada. Orang nyuci satuan tuh nggak ada. Kebanyakan kiloan, mentok-mentok satuannya pun bed cover atau sepatu, itu pun jarang. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, nanti pemasukan cuma dari kiloan. Ya kalau misalnya ada satuan ya alhamdulillah. Tapi rata-rata di CD itu kompetitornya banyak, pemasukannya cuma dari kiloan kayak gitu. Nah, kalau di market AB memang investasinya jauh lebih besar daripada di CD. Kenapa saya bilang gitu? Sewa tempat untuk market AB ini di atas 50 sampai 200 jutaan dan modal alatnya bisa sampai 200 sampai 400 jutaan. Tapi di market AB ini kompetitornya sedikit. Iya kan? Sekarang saya nanya, berapa orang di sini yang punya nilai tabungan katakanlah 20% dari tabungannya senilai 400 sampai 600 jutaan? Saya yakin nggak banyak. Nah, main di AB itu enaknya seperti itu, kompetitornya sedikit. Soalnya yang mau niru itu nggak banyak. Dan
pemasukannya itu akan lebih banyak di satuan. Tapi kalau di market AB itu mereka sensitif akan kualitas dan pelayanan. Mereka nggak bingung. Harga murah itu malah jadi diragukan sama orang-orang di market kelas AB. Kok murah banget ya pakaian saya, dicuci pakai apa ya? Kayak gitu. Dan yang banyak satuan, kiloan masuk, tapi banyaknya di market AB itu satuan. Nah, laundry itu omset terbesar itu dari satuan. Modalnya memang besar, sekitar ya sewa tempatnya aja anggaplah 100 juta. Modalnya 300-an, anggaplah 400-500 jutaan lah buat modal awal. Tapi pengalaman yang sudah ada untuk market di AB ini, cari uangnya lebih gampang dan lebih cepat. Untuk ngitung balik modalnya kapan, rata-rata di 2-3 tahun sudah balik modal di AB itu. Nah, kalau CD, customernya itu sensitif di harga. Yang penting murah, terus sekali laundry bermasalah, mereka langsung pindah ke kompetitor lainnya. Soalnya apa? Di daerah satu gang ada 10 laundry, customer bebas milih. Jadi mau yang murah, mau yang wangi. CD ini wangi ya, pokoknya murah wangi. Ya bersih itu standar sih, bersih itu harus ya, bukan standar yang harus dicapai, tapi itu standar harus bersih kalau laundry itu. Tapi kalau di CD, ya mereka itu sensitif akan harga, diskon, dan pelayanan. Kompetitornya banyak. Tapi kalau di AB, customer AB itu mereka akan sensitif di kualitas. Yang penting pakaian mahal saya bersih, harga berapapun dibayar. Jadi paham ya? Berapa modal usaha laundry? Kalau saya mending tergantung kemampuan. Pak, enak Pak ya main di kelas A ya, duitnya gede. Iya, kalau Anda punya uang nggak masalah. Tapi kalau nggak punya uang, udah semampunya aja, jalan dulu yang penting. Di rumah nggak masalah. Pakai ember, pakai setrika listrik, pakai apapun itu yang nggak bermodal pun bisa buka laundry. Tapi ya itu ya, mindsetnya jangan pengen buru-buru kaya. Mindsetnya harus bertahan 5-10 tahun, baru nanti akan merasakan hasilnya. Soalnya itu kompetitornya banyak, anjuran-anjuran harga, dan yang perlu diketahui orang-orang yang sudah punya tabungan di atas 500 juta itu perjuangan mereka juga nggak sebentar, mereka ngumpulin uang itu juga lama. Jadi nggak perlu bingung mau main di market mana, sesuaikan dengan kemampuan yang ada, baru nanti kita baru milih kita mau main di market yang mana. Oke, paham ya? Jadi 50.000 sampai berapapun itu bisa kalau untuk buka laundry. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.